Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan pernikahan itu melewati beberapa fase dalam kehidupan rumah tangga. Sebagaimana ketika kita lahir di muka bumi ini, mulai dari menjadi seorang bayi yang tadinya tidak bisa melakukan apa-apa, kemudian belajar merangkak, kemudian belajar berdiri dan berjalan, kemudian kita mulai bisa berbicara, beradaptasi dengan lingkungan, kemudian sampai kemudian kita menjadi usia dewasa. Dalam kehidupan rumah tangga juga demikian. Sebagaimana firman Allah, min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Proses membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah ini memerlukan atau membutuhkan komitmen yang serius dan usaha terus-menerus. Di awal pernikahan, di fase pertama, biasanya sebuah pernikahan itu dipenuhi dengan mawaddah, perasaan cinta yang bergelora dan menggebu-gebu baik dari suami maupun dari seorang istri. Di fase ini biasanya ada satu ikatan yang kuat di antara mereka berdua, seolah tidak ingin dipisahkan dan ingin melakukan berbagai aktivitas bersama, dari mulai jalan bareng, makan bareng, kemudian belanja bareng, tidur bareng, bahkan mandi bareng. Itu di awal pernikahan biasanya suasana ini terbangun karena kebutuhan cintanya masih terpenuhi sangat powerful. Sebagaimana kita tahu, mawaddah adalah mahabbatus syai' wa tamani kauni, perasaan cinta dan rasa ingin memiliki. Dan ketika mendapatkan itu semua kebaikan-kebaikan yang diinginkannya, maka serasa surga milik mereka berdua. Di fase berikutnya dalam kehidupan keluarga rumah tangga memasuki fase adaptif, ya, di mana dalam fase ini masing-masing mulai bisa melihat kekurangan pasangannya, atau dengan bahasa lain adalah terselipatnya tabir rahasia. Nah, karena masing-masing sudah mulai melihat kekurangan dari pasangannya, diperlukan upaya yang serius di antara keduanya untuk menciptakan suasana yang betul-betul nyaman bagi keduanya. Karena terkadang ada perasaan ingin menang sendiri, merasa dia yang benar, tidak mau mengalah, itu mulai muncul di fase ini, ya. Nah, sehingga membutuhkan keseriusan dari kedua belah pihak suami istri untuk melakukan diskusi, ya, dan tidak membiarkan hal-hal yang tidak nyaman itu menguap keluar, misalkan sampai kemudian curhat kepada orang lain, apalagi mantan pacar, atau kemudian orang-orang yang tidak kompeten untuk diajak berbicara, karena bisa menimbulkan akses yang buruk setelah kalau itu tidak betul-betul dijaga. Nah, kalau bisa melewati fase ini, masuklah kepada fase berikutnya, yakni fase yang condong kepada bercorak dewasa, perenungan, kemudian juga kesadaran tentang, oh, pasangan saya seperti ini. Oh, kalau begitu saya harus memiliki ilmu yang cukup bagaimana menyesuaikan diri dengan pasangan yang seperti itu. Misalkan dengan menghadiri seminar-seminar, kajian-kajian keluarga, atau mencari beberapa literatur informasi tentang keluarga atau rumah tangga, bahkan berdiskusi dengan para pelaku berkeluarga atau berumah tangga yang sudah usianya jauh lebih tua dan berpengalaman, dan kita lihat rumah tangganya baik-baik saja. Nah, ketika semua informasi referensi dimiliki, maka masuk kepada fase berikutnya, mereka komitmen untuk menjalankan visi misi bersama yang disepakati untuk dijalankan, karena masing-masing sudah mengetahui bagaimana kekurangan dan kelebihan dari pasangannya. Disinilah masuk fase kepada kematangan jiwa atau transformasi, di mana keduanya sudah memilih untuk menjalankan satu keputusan bersama terkait dengan visi misi rumah tangga itu, ya. Mereka tumbuh dengan penghormatan dan pemulihan yang tulus di antara keduanya, layaknya partner kerja. Dia betul-betul saling membantu untuk menghasilkan banyak keuntungan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga mereka berdua. Mereka layaknya sahabat yang nyaman untuk saling berbicara dari hati ke hati dan
menyelesaikan berbagai persoalan bersama, karena betul-betul ini sudah matang dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Hingga memasuki fase yang betul-betul spesial adalah fase yang bercorak kesejiwaan pasutri, yakni rahmah. Saya sering membahasakan rahmah itu dengan lagu masa kecil kita, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Meskipun lagu itu diperuntukkan untuk menggambarkan bagaimana kasih sayang seorang ibu, tapi demikian halnya rahmah. Rahmah itu adalah bentuk cinta dan kasih sayang yang betul-betul tulus, ikhlas, semata-mata yang dicari ridha Allah. Ya, barangkali di fase ini tidak banyak kebaikan-kebaikan yang diperoleh dari masing-masing pasangan, namun dia bisa mengingat dengan baik kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan pasangan di masa kehidupan rumah tangga sebelumnya. Sehingga mungkin seorang istri akan mengatakan, iya sih suami saya sekarang tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, tetapi saya tahu suami saya sudah melakukan hal yang benar selama sekian puluh tahun, membesarkan anak-anaknya, bertanggung jawab, dan seterusnya. Mungkin suami juga mengatakan, iya sih istri saya sudah tua, berkeriput kulitnya, kemudian sering banyakkan tidur, jarang melakukan pekerjaan rumah, tetapi saya tahu dia adalah ibu bagi anak-anakku, dia sudah melakukan banyak kebaikan dalam hidupku. Maka kemudian seorang suami memuliakan dan menghormati istrinya sebagaimana istri memuliakan dan menghormati suaminya. Di fase yang seperti ini, kalau bisa dipertahankan hingga akhir kehidupan mereka, menjadikan rumah tangga betul-betul sebagaimana impian kebanyakan orang yang berkeluarga atau berumah tangga di awalnya, yakni membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah memudahkan kita semuanya melewati fase demi fase dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, apapun tantangannya, ujian, cobaannya, tapi kita bisa melaluinya dengan sikap yang positif, semata-mata kita cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.